Jadi 3 hari ke belakang kita mengalami musibah 10 device tersambar petir. Dan kita langsung terhubung bersama narasumber kita, Bapak Imam Santoso. Oke, silakan nih tempatnya. Ceritain masalah kemarin, maintenance yang dalamnya 10 device terkena sambar petir. Kemarin tuh waktu tanggal berapa ya? Tanggal 23 air rebo. Air rebo kan tiba-tiba hujan. Juga ada pas hujan itu agak ngeri-ngeri sedap tuh. Geledek kecil-kecil tadi kecil ya. Ada geledek ya. Gua mules tuh main berak. Lagi berak. Aku nggak mati, wifi juga nggak mati. Kenapa? Gua tahu kalau wifi nggak mati, server gitu ya, server nggak mati. Karena gua berak sambil buka HP. Ya makanya iya seriusan bang, maksudnya ceritanya yang serius. Malah kebetulan lagi sini niuhan kacamata tuh Bang Ale. kacamata di sini di servernya dilihat dipantau mati nggak muncul, tapi karena si butik itu ngambil dari sini kita lihat switch di sini ke arah butik nyala nggak, ternyata nyala. Oh, berarti dari sini ke butik nyala. Yang jadi masalah dari butik ke rumah Najah tuh. Oke, langsung kan kebetulan kita ada sedikit stok switch, kita pikir positif semoga aja yang rusak cuma perangkatnya. Kalau perangkat yang rusak kita cuma tinggal ganti perangkat. Kalau kabelnya yang putus kita ribet lagi. Pertama kita harus tarik ulang. Iya, Kabel yang lama kita ambil lagi, kita tarik ulang. 2 kali kerja itu. 3 kali kalau hamil kopi, 4 kali kalau hamil makan, 5 kali kalau hamil ngobrol. Izinnya bagus tuh. Bang Munyo ini. Baru satu tuh langsung. Yang kedua Tuh laporan kedua. Oh ini Pak Selamat, Pak Guru. Pak, teknisnya udah sampai lokasi lagi dibetulin. Kan langsung ke rumah Mas Dwi itu. Oke, Imam teknisnya berarti ya. Yang berangkat itu Mas Kodir sama Suprai. Oh. Pak, teknisi udah sampai lokasi. Mana teknisi belum ada kesini? Ya maksudnya ke lokasi yang rusak gitu. Oh iya. Karena konslet itu listriknya di rumah Mas Dwi kan dari sini narik ke Mas Dwi itu 300 meter. Itu ada berapa perangkat sih? Wait. Di Mas Dwi ada berapa perangkat? Di Mas Dwi ada berapa? Apa aja tuh? Cuman ada konverter, Converter, switch satu, switch, terus sama ONT. pointer satu juga ONT dia kan pakai SPOI. Iya, ONT itu 3-tiganya rusak dan ketiga adaptornya juga rusak, ditambah terminal listriknya juga rusak. Dia langsung lah Supri sini ngambil terminal sama kabel sama colokan atau apa gitulah buat terminalnya di sana. Oke, gue dari situ ngerembet ternyata banyak. Datangin satu-satu, cek kabel oke, taunya perangkatnya pada kesamber. Hitung, adalah 5, taunya sore baru ada yang laporan lagi. Nambah lagi 3. Kacau. Terus akhirnya kita pastikan dulu yang rusak tuh apakah dari adaptornya ataukah dari routernya ataukah cuma adaptornya aja. Tes satu persatu di lokasi kejadian, dan kebetulan yang rusak juga hampir 10 perangkat. Akhirnya kita jadwalkan dan kita kabari kepada pelanggan yang udah kena petir itu supaya ditunggu sampai besoknya. Di sini juga daerah sini kalau nyari barang kayak gitu kan susah, daerah Tangerang itu, Jakarta, karena kita supaya pengen cepet itu kita ordernya via Gojek supaya kita pesen siang, sorenya datang, karena kasihan juga pelanggan kita kalau sampai nunggu. Kalau gangguan harus kita selesaikan dengan segera, kalau iuran bisa diantar-antar. Kan tugas manusia itu cuma mengingatkan, bukan memaksa. Siap, ormas dari itu pemuda Pancarasa. Ada bintang tamu lagi. Ada bintang tamu, Narasumber. Iya, narasumber lagi ya. Biasa bergaya. Halo guys. Ya tuh. Jumat siang ada briefing dulu masalah gangguan juga, masalah auto hotspot, masalah lauk. Apa namanya? Lauk hotspot, Oh iya, Legok bakul. legok bakul. Jam 2 itu biasa prepare tengah 2 prepare alat-alat, mikrotik di setting di sini kan? Ya udah siap pakai. Udah siap pakai, termasuk Tuh. motor juga kan butuh, Iya, masa butuh lah mau jalan. pasti. Prepare semua. Nah, Udah disiapin, jam 2 lewat
Jam 2:05. Pasti ada mimpi doanya. Ya. Itu buat prepare berangkat ke Otok ya. Itu Ya, Otok hotspot. Otok hotspot. Di situ ngapain aja? Di Otok hotspot that that you had you could mengganti. Ada upgrade-an ya, upgrade. Ada upgrade. Upgrade. Router TP-Link. setiap rumah, TP-Link. Oh ya TP-Link. TP-Link masuknya router juga nggak? Itu berapa rumah Proy emang? 1, 2, 3, 4 Empat rumah. rumah. Itu yang langganan ke Otok hotspot. Otok Oke. hotspot. Jadi sekitar ngopi dulu boleh. Boleh. Namun alhamdulillah ya kalau di Otok hotspot itu emang agak lama, cuman lancar kan ya. Alhamdulillah semua lancar tanpa ada kendala. Tuan rumahnya pun baik-baik Baik. sampai Semua mitra kita dibukuin. baik-baik. Terima kasih Mas Ali rokoknya. Kebetulan tuh hari Jumat tuh kita sebetulnya nggak ada agenda ke Otok, cuma karena kita itu perlu order perangkat yang harus diganti ke pelanggan yang summer itu, kita sambil nunggu. Nah, sambil nunggu perangkat itu datang, kita alihkan agenda kita ke Otok hotspot. Iya. Singkatnya itu udah selesai, yang di Otok tuh udah mau selesai gitu kan, perangkat datang, dan kontak yang di sini kan ada Bun aja Admin kita. yang paling cantik. Yang paling Dia doang. cantik. Cuman dia doang yang ada di sini yang cewek. Kisah di lapangan gimana itu Bang Supri? Di lapangan Mas Kodir sama Mang Acep Iya. ada di topik. Topik ya belakangan. Topik, iya di belakang Aan, saya ke depan Aan, dan ternyata Aan mati juga ONT-nya. Ah iya, ONT-nya tuh ONT-nya itu. mati. Kan ada di ONT itu ada 4 port ya. Port. Mas kita kan butuhnya 3, yang masuk 1, keluar 1 ke router Aan, satu lagi keluar ke rumah Topik. Topik. Pokoknya dari rumah Aan menyebar gitu ya ceritanya. Sedangkan ONT-nya itu 2 mati mungkin karena pengaruh petir kemarin. Dan alhamdulillah Aan dan Topik terhubung, tinggal ke Najwa Tentris Najwa Kanana, dan itu ada teknisi lain, jadi Mas Kodir sama Imam, saya ke Bangdul, ke rumah Bangdul, ditemenin sama yang punya rumah juga, sama Mang Cek juga. Jadi alhamdulillah semua terhubung. Bangdul juga udah sip katanya terhubung, cuma ganti adaptornya doang, kena juga kali adaptornya. Ya beginilah namanya juga usaha, kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah, harus siap. Yang di dekat rumah Dapa itu nyala nggak TPD-nya? Deket rumah Dapa alhamdulillah nyala. Siapa tuh? Tinggi ya, tinggi nyala. Getaran aja cuma switch di rumah Dapanya konslet apa kena. Oh iya. Radiasi, Bukan jadi cuma router ya, ada switch juga ya. Ada switch juga, cuma switch doang yang diganti, semua switch di boxnya alhamdulillah terhubung kembali. Sore itu cuma ada beberapa yang connect Mas Dwi, server Dapa, router TV, terus Uni connect, semua Uni connect. Di TDC Gila, connect, gila. Kila connect, dan yang nggak connect itu lumayan juga. Bener loh, kalau misalkan pada hari itu rusak itu perangkatnya ada, langsung diganti hari itu juga. Hari itu juga Hari itu langsung diganti. terhubung nggak ada. Kalau perangkatnya nggak ada, jadi kita harus pesan dulu. Karena pas lagi datang itu langsung kita setting, langsung kita ganti semua. Terus endingnya gimana endingnya? Iya, dari ngerokok. Dari topik alhamdulillah terkoneksi, terhubung, Najwa terhubung, Bangdul terhubung, dan terakhir itu ke Paguru, Ke pabrik. terus ke Pancarasa, dan semua alhamdulillah terhubung. Sedikit kendalanya juga ada di Paguru karena kabelnya kayaknya ada trouble, tadinya mau diganti, alhamdulillah cuma adaptornya doang yang diganti, dan alhamdulillah juga dilancarin juga, semua beres, terhubung semua. Dan terakhirnya itu langsung pulang, dan alhamdulillah kita langsung balik, semua alhamdulillah terhubung. Oke, demikianlah dokumenter kami. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran. yang bisa diambil dari kejadian ini hikmahnya kita sebagai tim Brewo Sport Crew lebih kompak, lebih bertanggung jawab dari semua pekerjaan, semua benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran semua. Jadi hikmahnya juga ada. Banyak sebenarnya pesan-pesan ini buat Brewo Sport. Lebih mengantisipasi lagi mungkin ya untuk Mungkin depannya. mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah kayak gini.
Pesan-pesannya juga sih buat pelanggan-pelanggan, ya mohon maaf lah walaupun agak lama juga, tapi kami terus berusaha mempercepat karena kita nggak mau merugikan pelanggan juga. Terima kasih udah mau sabar, pokoknya mah the best. Jadi salah satu hikmahnya itu dari sisi kami gitu ya, kedepannya ini kan kejadian baru pertama kali, untuk sebagian besar dari kami ini baru pertama kali. Sebetulnya kejadian seperti ini pernah terjadi 1 atau 2 tahun lalu, Cuma dalam skala kecil. cuma skalanya belum terlalu besar karena kan pada saat itu pelanggan juga belum terlalu banyak dan tim juga nggak seperti sekarang ini. Jadi hikmah dari kejadian kemarin itu khususnya kepada tim kami, jadi lebih cepat dalam menangani masalah atau dalam bahasa karya itu problem solving. Jadi kita cari tahu dulu apa titik permasalahannya. Setelah kita tahu baru kita simpulkan permasalahannya di mana, baru kita cari solusi. Jadi dalam hal gangguan seperti ini tuh yang paling sulit dicari adalah titik permasalahannya di mana. Kalau udah ketahuan titik permasalahan baru kita cari solusi. Mau itu gangguan perangkat atau gangguan dari kabelnya, yang paling sulit itu adalah dari pencarian permasalahan. Lalu setelah itu tahap berikutnya untuk manajemen pengaturan untuk mengatur pembagian job. Jadi ketika kita udah tahu masalahnya di mana, kita bisa ambil peran sendiri-sendiri. Kita tahu perannya seperti apa, kita harus apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi nggak perlu kita tuh nunggu instruksi. Tapi ketika ada suatu permasalahan, ada suatu kendala dan tahu solusi seperti apa, masing-masing bisa bertindak. Karena kalau misalkan lama untuk bertindak itu, permasalahan akan semakin melebar. Karena bukan siapa yang paling penting di sini, tapi bagaimana cara kita berperan. Mungkin tanggung jawab kita berbeda-beda, tapi peran kita sama-sama penting. Juga kepada pelanggan, mohon maaf, dan ini kan bukan karena human error, tapi karena faktor alam. Dan kami cuma berupaya semaksimal mungkin, dan tentang hasilnya itulah kemampuan kami. Semoga dengan kejadian ini tim kami bisa lebih solid dan pelanggan kita lebih loyal dan terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.